tetap juga ruangan kita Pak Ustadz. Oh iya. Tadi kerja potong rambut. Oh iya 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 iya. Ya makanya kalau lagi kerja itu fokus lah bang. Ya jangan sambil lab. Selesai Pak Ustadz, sudah selesai. Iya. Kalau sambil lab nanti nggak fokus malah kepotong kepala jadinya bukan potong rambut. Gitu. Ada yang ditanyakan bang? Iya Pak Ustadz. Udah lama kita nggak bergabung ya, jadi udah kangen juga sama Pak Ustadz. Iya. Kirain udah dapat hidayah gitu. Semalam sih siapa itu yang cewek itu Pak Ustadz yang kejadian itu lumayan juga sih seru, yang diskusinya bukan berdebat ya, diskusinya lumayan juga bagus, tapi nggak semua saya tonton semalam itu. Jadi karena Pak Ustadz kemarin bilang kan bahwasanya di mana Yesus itu mengatakan dirinya adalah Tuhan gitu ya Pak Ustadz. Kan Pak Ustadz di situ kan ada Alkitab. Coba dulu buka Pak Ustadz dulu apa di dalam Yohanes 14. Nomor? Pokoknya mulai dari apa Pak Ustadz? Mulai dari ayat 8. Yohanes 14 nomor 8. Iya, selanjutnya nanti, jadi sampai hadis lah nanti kita bahas ini Pak Ustadz supaya dapat nanti maknanya gitu kan. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Terus? Lanjut sampai hadis Pak Ustadz, sampai 14. Percayalah padaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Atau udah nggak abang ikut yang dikerjakan Yesus? Pak Ustadz, tujuan saya di situ tadi, yang saya masuk di situ Pak Ustadz, karena selama ini kan ada pernyataan bahwasanya di situ bukan bisa dia manusia tidak bisa disembah. Jadi setelah saya buka apa ini Pak Ustadz di dalam Yohanes 14 ini ayat 8 ya kan, sini kita mendapatkan ketika misalnya murid Yesus pada saat itu bertanya, di manakah Bapa itu atau Tuhan itu? Pada saat itu Tuhan Yesus mengatakan, saya sudah sekian lama bersama-sama dengan kalian tidak mengenal saya, katanya. Artinya ketika kalian melihat saya, kalian juga melihat Bapa. Artinya di situ dia menunjukkan bahwa dia adalah bagian dari Allah Bapa itu tadi. Itu. Jadi mungkin selama ini kan Pak Ustadz juga tanya sama saya, di mana apa itu menyatakan dia Tuhan. Jadi secara langsung dia tidak mengatakan dia itu adalah sembah saya, tapi melalui ayat firman tersebut tadi kita bisa mengerti ya, karena Pak Ustadz pernah bilang sama saya sekitar 7 tahun lamanya Pak Ustadz sudah bolak-balik belajar Alkitab, pasti tahulah tujuannya dan kemana ayat-ayat Alkitab tersebut. Baik, boleh saya kasih tanggapan ya Bang ya? Iya Pak Ustadz. Bang, seperti yang dikatakan Yesus, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, itu terjadi juga dengan nabi-nabi yang lain. Bahkan Nabi Musa adalah Allah untuk Fir'aun. Begitu pula Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu utusan. Ya, ketika firman-Nya diletakkan di mulut Nabi Muhammad itu di dalam Allah, Allah dalam Nabi Muhammad gitu. Itu maksudnya. Bukan berarti Nabi Muhammad itu jadi Tuhan, bukan. Gitu, sama Yesus berkata, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Berarti apa yang disampaikan Yesus itu adalah wahyu yang dia terima. Contoh kayak gini Bang ya, Yesus menyampaikan, akulah jalan kebenaran dan hidup, kan kayak gitu. Nah, barang siapa yang tidak melalui aku, artinya tidak melewati dia tidak akan sampai kepada Bapa. Artinya kan di situ dapat kita ketahui dia adalah utusan Tuhan. Coba kalau kita lihat Nabi Muhammad, dia ngomong kayak gini Nabi Muhammad itu, innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Dari mulutnya Nabi Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana,
Tidak ada Tuhan selain aku, kata Nabi Muhammad. Fa'budni, maka sembahlah aku. Tapi kok kenapa umat Islam kagak ada nyembah Nabi Muhammad? Padahal tahu gitu, Allah di dalam Nabi Muhammad di dalam Allah. Tahu kami gitu. Tapi kenapa tidak menyembah Nabi Muhammad? Sama seperti itu Yesus gitu. Apa yang dia sampaikan kepada murid-muridnya bukan berarti dari dirinya sendiri, sesuai pengajarannya gitu. Andai Quran tadi Bang ya, saya kasih ke tempat Abang ya, Quran surah Toha tadi dibacakan kepada Kristen, innani anallah, ya sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, fa'budni, sembahlah aku. Kristen pasti nyembah Nabi Muhammad, pasti. Karena apa? Sesuai perkataan Yesus, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, artinya hakikatnya satu katanya dengan Tuhan. Sebenarnya bukan begitu. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, Nabi Muhammad di dalam Allah, Allah dalam Nabi Muhammad. Maksudnya kayak gimana? Satu pengajaran mereka gitu. Apa yang disampaikan oleh Rasulnya itu berasal dari Tuhannya. Nah gitu maksudnya. Makanya kan kata Yesus ya, kalau kamu percaya di dalam di dalam Yohanes ini kata Yesus, maka kamu akan melakukan semua pekerjaan-pekerjaanku. Sudahkah abang bersunat? Sudahkah abang puasa 40 hari 40 malam? Kan kayak gitu maksudnya. Itulah bisa juga itu diterima sesuai pernyataan Pak Ustadz. Tetapi di sini dia mengatakan ketika kalian melihat saya, engkau sudah melihat Bapa, karena Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Jadi itu menunjukkan bahwasanya dia itu adalah berkaitan dengan Allah Bapa gitu. Baik. Dan terus lagi Pak Ustadz, sehingga misalnya membuat juga kami sebagai Kristen bahwasanya percaya bahwa dia Tuhan itu, ketika dia mati selama 3 hari lamanya, dia bangkit dan orang mati. Jadi selama para nabi sebelumnya atau para nabi sebelumnya, mereka mati tidak pernah akan bisa membagikan diri mereka sendiri. Sedangkan Yesus bisa. Dan sebelum Yesus itu bangkit, dia sudah menghimbau kepada muridnya. Ya, baik Bang. Bangkit pada hari ketiga gitu. Jadi dia sudah sampaikan dan dia buktikan itu. Itulah sebagai sebagai pengharapan kami sebagai orang Kristen yang artinya walaupun kita mati secara tubuh badan, kita akan dibangkitkan kembali apabila kita hidup dalam kebenaran. Baik Bang. Kayak gini, kata Anda Yesus membangkitkan tubuhnya. Bukan seperti itu Bang. Di kitab Anda itu Yesus itu dibangkitkan. Iya. Bukan membangkitkan, tapi dibangkitkan. Artinya ada eksistensi yang lebih berkuasa daripada Yesus itu sendiri. Makanya Yesus ngomong di dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Artinya ketika dia bangkit itu berarti ada yang membangkitkan. Siapa yang membangkitkan? Yaitu Tuhannya Yesus. Bukan Yesusnya bangkit sendiri. Nggak ada kuasanya dia, karena dia tidak ada berkuasa dari dirinya sendiri. Terus kata Yesus ya Bang ya, tentang masalah Bapa ya, Bapa itu tidak dapat dilihat, suaranya juga tidak dapat didengar. Kan gitu. Betul nggak? Yohanes 5 nomor 37, suaranya tidak dapat dilihat dan rupanya tidak dapat kau lihat, suaranya tidak dapat kau dengar. Itu adalah Bapa yang di sorga. Artinya apa? Ketika Anda melihat Yesus ya, melihat pengajarannya, itulah yang diajarkan oleh Bapaknya yang di surga. Karena Bapa itu tidak bisa didengar suaranya, tidak bisa dilihat bentuknya, tapi melalui Yesus lah dia menyampaikan pengajarannya. Itu maksudnya Bang. Bukan berarti Yesus itu adalah Tuhan dan satu pribadi dengan Bapa. Ngaco kalau kayak gitu. Kalau kayak gitu ayatnya di umat Islam juga ada, Nabi Muhammad satu dengan Allah. Quran surah Toha ayat 14 tuh. Ya yang saya baca tadi. Nabi Muhammad tuh ngomong dengan mulutnya, innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku.
melalui mulut Nabi Muhammad itu. Pak Buddha nih, sembahlah aku. Coba kalau dikasih ke Kristen, Nabi Muhammad yang disembahnya teman-teman ya. Nabi Muhammad yang kalian sembah pasti. Tapi kami umat Islam paham bahwa yang disampaikan melalui mulut Nabi Muhammad SAW itu bukan dari dirinya, tapi dari Tuhannya. Begitu pula dengan Yesus. Gitu bang. Ya, itulah kenapa saya ingin kembali pertanyaan kepada Pak Ustadz Kak. Seperti kamilah apa Kitab itu kan atau Bibel kami itu kan bisa diterjemahkan dengan bahasa daerah atau bahasa Indonesia. Sedangkan Al-Quran itu tidak bisa kita pelajarin khususnya yang seperti kamilah yang namanya Kristen. Sehingga artinya pernah saya dengarkan itu ya Pak Ustadz, artinya selama ini kita yang saudara kita dari Muslim itu mereka hanya akan membaca, tetapi arti dari ayat Al-Quran tersebut mereka tidak mengerti. Hanya sebagian bisa membaca tapi tidak bisa mengerti. Jadi sekiranya itu Al-Quran itu dialihkan dengan bahasa daerah atau bahasa Indonesia, itu lebih bermudah Pak Ustadz. Jadi seperti yang Pak Ustadz sampaikan tadi, ada juga Nabi Muhammad yang mengatakan saya juga di dalam Tuhan, Tuhan di dalam saya. Jadi karena tidak ada sebuah bahasa Indonesia Al-Quran itu bisa saya baca, jadi saya juga ragu dan kurang percaya. Jadi sedangkan ini Pak Ustadz, ini ada ayat kitab yang menunjukkan kepada kita ini dalam ini artinya kuasa-kuasa yang diberikan oleh mujizat-mujizat yang diberikan Yesus waktu dia ada di dunia, itu nabi-nabi sebelumnya tidak bisa mereka lakukan. Salah satunya seperti yang sudah buta bisa melihat, yang sudah buta bisa melihat, bahkan yang sudah 18 tahun dia sudah 18 tahun pendarahan kalau nggak salah itu dia bisa dia bisa sembuhkan. Jadi di situ dikatakan di antara para nabi sebelumnya, Yesus inilah menunjukkan kenapa dia itu datang ke dunia. Itulah sebagai pertanyaan, kenapa dia datang ke dunia? Karena ketika tadi Bapak Ustaz mengatakan tidak bisa dilihat Allah Bapa itu, dan bahkan itu tidak bisa kita raba, karena dia kalau datang sebagai Allah Bapa maka manusia akan binasa. Justru itu karena dia begitu. Makanya di dalam Pak Ustaz, di dalam Yohanes 3 ayat 18 itu atau 16 itu akan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia menurunkan tunggal bagi setiap orang yang percaya tidak akan binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi karena begitu besar kasihnya bukan hanya kepada orang Kristen Pak Ustaz, tapi kepada seluruh dunia. Melalui inilah satunya untuk menyelamat umat manusia, karena upah dosa itu adalah maut. Tanpa misalnya kematian seorang yang namanya Tuhan Yesus tadi, maka tidak ada kesempatan untuk diselamatkan. Baik, ya setidaknya kan ada ayat-ayat yang abang tunjukkan kan. Jadi gini, tanggapan saya pertama tentang Al-Quran dulu ya Bang. Al-Quran itu ada teks terjemahnya sekarang, udah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia gitu. Tapi tetap kami menyertakan teks aslinya, teks Arabnya. Berbeda dengan kitab abang. Kitab abang di Inggris kagak kepakai ini, yang bahasa Indonesia gak kepakai, kan gitu. Yang bahasa Indonesia ini gak kepakai kalau di Inggris atau di Cina gak kepakai. Tapi Quran kami bawa keliling dunia semuanya gitu, tetap gitu semua bacaannya bang. Gitu. Tetap mau keliling dunia Anda pun dimanapun negaranya ya, ini tidak ada yang berubah gitu. Tapi disertakan juga terjemahannya melalui negara-negara tersebut. Artinya apa? Umat Islam itu tidak beriman dengan terjemahannya saja. Umat Islam itu tidak gampang percaya dengan terjemahan. Artinya dia perlu belajar untuk mengkaji teks aslinya agar tidak dibodoh-bodohi seperti yang ya mungut-mungut perpuluhan gitu bang. Makanya yang mungut-mungut perpuluhan ini kan ya mengimaninya melewati terjemahan kan kayak gitu ya. Kalau terjemahan ini bang ya dipakai di Indonesia, kalau Anda nanti bawa ke Cina, Anda buka di gereja Cina, kok beda bahasanya kata Anda? Udah kepakai ini kata Cina sing salawar.
Mana itu sing-sing selawar di kitab Indonesia? Nggak ada. Artinya apa, Bang? Kenapa perlu teks original? Teks original itu adalah pemersatu, ya, pemersatu umat Islam di seluruh Indonesia dalam bahasa Arab. Karena Nabi-Nya berbangsa Arab, Al-Qur'annya bahasa Arab, dan semua bisa baca, dan Allah jamin tidak akan berubah satu dunia. Gitu, makanya Al-Quran itu selalu menyediakan teks aslinya. Mau dibawa ke negara manapun, ya dia sama bacaannya, nggak berubah-ubah. Itu yang baru top, gitu. Tadi yang Paul tadi bilang kan, kalau kita pergi ke Inggris tidak bisa mereka baca itu bahasa Indonesia. Kalau kita pergi ke Cina tidak bisa dia membaca bahasa Indonesia. Kan setiap negara kan Pak Ustadz, bahkan bukan hanya setiap negara, setiap suku dan setiap bahasa itu bisa diterjemahkan namanya tadi isi dari Bibel itu tadi, sehingga dipermudah. Kalau menerjemahkan, terjemahan boleh, Bang, ya, tapi disertakan teks aslinya. Kurangnya kitab Abang ini, ya, tidak disertakan teks aslinya. Kalaunya disertakan teks aslinya, nanti ada Kristen yang belajar bangkrut gereja. Tahu gitu kebenarannya kayak gimana melalui teks yang asli. Pada kabur jemaatnya, pada pintar gitu. Gitu, Bang. Jadi mungkin itulah pemahaman saya tadi tentang Yohanes 14 itu ayat apa itu Ustaz, ayat 8 dan 1 ke 14 tadi. Menurut keyakinan saya atau kepercayaan saya itu Yesus itu telah menyatakan sebenarnya dirinya bahwasanya dia berkaitan dengan apa gitu. Apa yang dikerjakan Tuhan Yesus adalah dipekerjakan apa gitu. Karena karena Allah Bapa itu tidak bisa dia melakukan. Kalau dia datang sebagai Allah Bapa, maka datang sebagai adik. Jadi dialah mengambil pekerjaan itu, pekerjaan Allah Bapa. Bang, Yesus itu bukan Bapa, Bang. Yesus itu bukan Bapa. Bukan. Yesus itu hambanya dari Bapa tersebut gitu. Bukan Bapa dia. Nggak ada juga pengakuan Bapa yang di sorga, aku adalah Yesus, nggak ada. Nah, sebelum lahir Yesus kan Pak Ustaz, kan datang apa itu di dalam Matius, kalau kita baca di dalam Matius 1 itu sisilan bagaimana itu kelahiran Yesus, ya. Datang malaikat kepada Maria. Dia mengatakan kamu akan nanti mengandung, menentukan nama dia Yesus. Nah, di situ dia artinya sebelum lahir Yesus ini sudah datang malaikat kepada Maria gitu loh Pak Ustaz. Jadi itulah menandakan bahwasanya keyakinan kami sebagai orang Kristen ya Pak Ustaz. Itulah sebuah pengharapan ketika Yesus ini sudah mati di kayu salib, dia bisa bangkit. Artinya ada pengharapan bagi kita yang di sana yang masih hidup apabila kita sungguh-sungguh bertobat gitu loh Pak Ustaz. Bang, saya mau tanya dulu. Yesus itu jadi Tuhan sesudah dia mati atau sebelum mati? Yesus itu sebelum atau sesudah gitu maksudnya Pak Ustaz? Iya, waktu dia dilahirkan sampai sebelum dia disalibkan, apakah dia Tuhan? Atau setelah dia disalibkan lalu bangkit baru jadi Tuhan? Atau gimana? Setelah dia lahir ke dunia ini Pak Ustaz. Kalau misalnya kita pelajari karena dia menjelma menjadi manusia, artinya baik, dia mengambil rupa manusia, menjelma menjadi manusia. Bang, dia apa? Baca lo ini, baca ini dulu Bang. Oke Pak Ustaz. Nih ya, silakan Anda baca dulu nih. Roma 9 ya Pak Ustaz. Roma 14. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Nah Bang, di sini ya dituliskan, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Jadi kalau Kristus ini belum mati, dia itu belum jadi Tuhan.
Kecuali dia mati dulu, baru bangkit, baru udah jadi Tuhan. Bukan setelah dilahirkan ibunya langsung jadi Tuhan, kagak. Di sini kan syarat jadi Tuhan mati dulu dia, supaya ia menjadi Tuhan. Artinya apa? Artinya ketika dia dilahirkan ibunya sampai ditangkap tentara Romawi, itu belum jadi Tuhan, Bang. Nah, makanya setelah ia mati baru jadi Tuhan. Ini katanya sih, ya katanya. Kata Paulus itu surat ke Roma. Ah, kayak gitu gimana, Bang? Masa syaratnya orang jadi Tuhan harus mati dulu? Kalau menurut apa ya, pengertian saya pribadi, nggak tahu kalau yang lainnya. Kalau menurut pengertian saya, ketika dia mengambil rupa manusia, menjelma menjadi manusia, saya itu juga dia sudah apa? Datang dia sebagai manusia, dia itu sudah apa? Tuhan gitu, menurut saya. Jadi setelah sudah mungkin dia lahir langsung dia bekerja, langsung memberikan mujizat, ya kan, tunggu besar dulu dia besar dia ketika dewasa, ya ketika dewasa baru dia memberikan mujizat. Artinya dia bukan setelah dia udah mati baru disebut Tuhan. Itu kalau menurut versi saya Ustaz, itu tergantung yang lain gitu menganggapnya. Tapi kalau menurut berarti abang nggak percaya dengan Paulus ini di Roma 14 nomor 9 ini? Kalau itu bisa dipercaya juga itu Ustaz, bahwasanya setelah dia mati. Tapi kalau menurut pendapat saya pribadi, ya kan, sebelum dia mati di kayu salib, itu sudah Tuhan, karena dia setelah dia mengambil rupa manusia, ketika datang malaikat kepada Maria untuk mengatakan kamu akan mengandung dan melahirkan, namai dia Yesus. Enak ya teman-teman jadi Kristen ini, menurut saya sendiri gitu ya. Kalau di Islam nggak boleh loh kayak gitu, Bang. Menurut saya sendiri nggak bisa di Islam kayak gitu. Kalau di Islam gitu begitu, Bang Delau. Menurut saya sendiri diketawain yang lain nanti. Tidak, Ustaz, ini menurut keyakinan saya, Ustaz. Menurut keyakinan saya gitu. Kalau menurut iman keyakinan Anda kan, itu kan keyakinan Anda sendiri, betul, pribadi. Iya. Nah, kalau keimanan Anda secara pribadi tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Paulus, kayak gimana? Paulus kan di sini syaratnya, kata Paulus, dia jadi Tuhan setelah dia mati. Kata abang, baru setelah dia lahir udah jadi Tuhan. Jadi mana yang betul? Menurut abang atau menurut Paulus sih? Makanya kan saya bilang Pak Ustaz, yang dibilang apa itu tadi, yang dibilang Paulus itu memang benar juga Pak Ustaz. Dia di situ dia menyatakan ketika sudah mati ya, sudah mati Yesus. Tetapi karena dia menjelma menjadi manusia, ya kan, yang menjelma namanya menjelma. Artinya walaupun dia misalnya dia masih kecil atau sudah besar atau sudah menginjil atau sudah menyampaikan firman Tuhan, dia tetap misalnya pendiriannya itu tetap dia adalah Tuhan. Dan berarti setelah dia bekerja atau setelah dia mati dia mendapatkan gelar itu bukan. Ketika setelah dia mengambil rupa manusia, menjelma menjadi manusia, saat itu juga dia adalah Tuhan. Cuma dia di situ dia belum bisa bekerja gitu loh Pak Ustaz. Baik. Sekarang saya tanya gini, nggak usah menurut pendapat Anda, menurut Bible Anda aja. Menurut Lukas, yang baru lahir itu adalah Tuhan. Di Lukas 2 nomor 11. Yang dilahirkan Maria adalah Tuhan. Oke? Itu menurut Lukas. Menurut Paulus, ya, Yesus itu mati dulu baru jadi Tuhan. Jadi sebelum dia mati belum jadi Tuhan. Nah, pertanyaannya, mana yang benar antara Lukas dan Paulus? Kata Lukas, setelah dia lahir udah jadi Tuhan. Kata Paulus, belum. Kecuali dia mati dulu baru jadi Tuhan. Yang mana yang betul? Ini adu mekanik Paulus sama Lukas, teman-teman. Ya, kalau tentang pernyataan Paulus itu tadi Pak Ustadz, ya di dalam apa tadi ya, di dalam Roma 14 ya Pak Ustadz, biar saya bukan juga Pak Ustadz ya, karena kalau nggak kita dapat teks-teksnya dari atas Pak Ustadz, sehingga kita tidak tidak bisa kita simpulkan gitu loh Pak Ustadz, kalau menurut versi saya Pak Ustadz ya. Menurut versi saya, iya.
Ini duduk Menurut bersama. versi saya ya bang ya. Bang Delau, kalau saya bang kayak gitu ya. Menurut versi saya nih ngomong dalam Islam. Menurut versi saya, diteriakin teman-teman saya di bawah. Oh, ini Pak Ustadz ya. Iya. Itu Pak Ustadz. Iya. Nah, bisa saya bacakan dulu Pak Ustadz, mulai ayat apanya, ayat Eh. satunya, sampai nanti kita ke ayat 9-nya. Coba abang baca dulu ya, dengarkan teman-teman. Bang Delau mau khotbah dia. Saya mau ambil minum sebentar bang, habis nih. Ya, sebentar aja saya balik sambil baca dulu ya, oke? Oke Pak Ustadz. Oke. Jadi, ya tunggu datang lah Pak Ustadz dulu. Kenapa nggak dibaca bang? Ya tunggu Pak Ustadz lah, nggak mungkin saya ngomong sama penonton. Bacalah. Oke Pak Ustadz. Jadi judul besar yang sebenarnya di sini Pak Ustadz, jangan menghakimi saudaramu. Nah, itu judul besarnya supaya kita dapat maknanya loh Pak Ustadz. Kalau hanya kita penggal tadi yang ayat 9 itu, sehingga kita nggak dapat apa ceritanya dari atas gitu loh Pak Ustadz. Karena benar juga saya baca ini Pak Ustadz, mudah-mudahan dengan kita baca ini, bukan saya berkhotbah di sini Pak Ustadz, tapi biar supaya dapat misalnya apanya gitu, maknanya gitu loh Pak Ustadz. Oke, makasih Pak Ustadz ya. Kita kasih izin ya Bang Delau baca ya. Ya. Ini judul besarnya Pak Ustadz, jangan menghakimi saudaranya. Itu judul besarnya. Ayat yang pertama, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang itu. Siapa kamu sehingga kamu menghakimi hamba-hamba orang lain? Entah ia sendiri, entah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa yang menjaga dia terus sendiri. Iya. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Adalah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan, dan siapa makan yang melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukan untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Ayat 7, sebab 7 baru ya. Oke, baru 7 teman-teman. Ayo lagi sampai 9 aja. Ayo. Oke Pak Ustadz ya. Karena saya lama juga membacanya Pak Ustadz. Karena kalau saya itu kalau nggak baca misalnya dari awal, saya nggak tahu apanya gitu loh Pak Ustadz, bagaimana pengertiannya. Ya maklumlah Pak Ustadz ya. Ya gak apa-apa. Iya. Sudah menyita waktu Pak Ustadz. Sebenarnya mungkin ada yang saya bacain ayat truknya, ntar lari setannya. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk diri sendiri, dan tidak ada seorang pun mati untuk diri sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Nah, inilah ayat 9-nya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya baik
atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Jadi tetapi yang kau tetap aja kan Bang Delau, tetap aja kan dia mati dulu baru hidup lagi supaya jadi Tuhan gitu. Kalau saya dapat ini gambarannya Pak Ustadz, ayat 8-nya dulu Pak Ustadz ya, ayat 8-nya sebab kita sampaikan sini ayat 8-nya sebab kita hidup dan kita mati untuk Tuhan, betul. Nah, jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan baik. Supaya jadi Tuhan, Bang. Tetap gak berubah, Bang Delau. Tetap gak berubah maknanya. Oke Pak Ustadz, gini maksudnya Pak Ustadz. Saya sudah mulai dapat apanya ini maknanya Pak Ustadz. Gini. Nah, kenapa mati Yesus itu? Biar supaya dia juga Tuhan bagi orang yang mati dan orang yang hidup. Maksudnya pengertian di sini Pak Ustadz, kalau bisa saya ambil maknanya, artinya walaupun kita mati, ya, atau sebelum datang Yesus, mungkin ada juga orang baik, ya kan? Ada orang baik yang sudah mati dan benar gitu Pak Ustadz. Jadi artinya, Bang, begini, saya mau tanya sama abang penjelasannya seperti itu. Jadi kalau Yesus itu belum mati, berarti dia belum jadi Tuhan untuk orang mati gitu. Itu pula pertanyaannya. Kalau menurut saya tadi itu Pak Ustadz, artinya ini dia itu mati mati untuk apa juga Tuhan untuk orang yang mati juga, yang sudah mati, dan Tuhan juga bagi orang yang hidup. Nah, itu maksudnya pengertiannya Pak Ustadz. Kalau dia belum mati gimana? Nggak lolos jadi Tuhan gitu. Kalau dia nggak mati gimana? Kalau dia nggak mati gimana? Kalau dia nggak mati? Kalau dia nggak mati Pak Ustadz, berarti dia gagal misalnya visi misinya untuk apa? Untuk gagal. Nggak jadi Tuhan dia. Nggak jadi Tuhan. Pengertiannya di sini Pak Ustadz. Kan gitu. Bang, kan paham kan kosakata supaya ia menjadi Tuhan. Kan gitu. Supaya ia menjadi Tuhan, betul gak? Kalau dia supaya jadi Tuhan syaratnya mati dulu lalu hidup. Kalau dia kagak mati gimana? Kagak jadi gitu. Kagak jadi Tuhan. Kan gitu. Ayat 8 itu tadi Pak Ustadz dikatakan, kalaupun kita hidup adalah untuk Tuhan, kalaupun kita mati adalah untuk Tuhan juga. Jadi artinya baik orang yang hidup, baik orang yang mati juga adalah Tuhan atas apa. Dari sini aja pun kita udah tahu itu Pak Ustadz, ayat 9 ini baru saya mencerna ya, kalau menurut pengertian saya tentang ayat tersebut tadi, ayat 9 tentang Pak Ustadz, dia sudah mengatakan dirinya di sini melalui Paulus. Dia mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah apa? Tuhan, ya, Tuhan baik Tuhan atas orang mati, baik orang yang jadi yang mana yang betul Bang antara Paulus dan Lukas tuh? Mana yang betul antara keduanya? Di situ tidak ada disampaikan itu Pak Ustadz bahwasanya tentang apa yang Pak Ustadz sampaikan tadi, bukan itu tentang yang dimaksud di sini. Tetapi yang dimaksud di sini adalah tentang pernyataan meyakinkan orang di Roma ya. Ini tadi kan Paulus di Roma menguatkan kepada jemaat di Roma, mengatakan bahwasanya Yesus itu mati baik orang yang mati dan baik orang yang hidup. Bukan jungkir balik Bang kalau kayak gitu namanya. bukan berarti dia sampaikan itu setelah dia mati baru jadi Tuhan, dia bukan itu kalau teksnya Pak Ustadz. Iya, di situ kan yang saya tanyakan ya, sesuai dengan teks-teksnya tersebut di Lukas 2 nomor 11 dikatakan, sebab ya pada hari itu Tuhan telah lahir, yaitu Kristus di kota Daud, kan gitu. Tuhan lahir. Sedangkan kata Paulus, belum ada Tuhan kalau dia belum mati gitu. Jadi seakan-akan ya Bang ya, kalau saya lihat pemikiran Paulus dengan pemikiran Lukas itu adu mekanik gitu loh Bang. Apalagi Abang tambahin menurut versi saya, kata Abang jadi 3 jadinya. Udah versi Paulus beda, versi Lukas beda, tambah pula versi Abang. Gimana saya nggak sakit kepala kalau kayak gitu? Aduh. Di sini tidak ada Paulus mengatakan sebelum dia mati dia tidak menjadi Tuhan gitu, nggak ada.
Tapi yang disampaikan itu adalah maknanya, kalau saya ambil maknanya Pak Ustadz, baik orang yang mati adalah Tuhan, adalah Yesus adalah Tuhan bagi orang yang mati, baik juga orang yang masih hidup. Itu pengertiannya Pak Ustadz, bukan berarti setelah dia mati baru jadi Tuhan, bukan itu kalimatnya, teksnya dari ayat ini Pak. Kalau saya ambil Pusing saya. Pusing Bang tentang itu. Bukan saya tambah paham, tapi tambah pusing saya. Iya Bang Delao, iya susah kali gitu. Kenapa nggak ada sih ya yang kayak Al-Quran, jelas kayak Al-Quran? Kenapa nggak ada gitu loh di kitab mereka ini ya teman-teman? Kalau Al-Quran itu jelas gitu loh, tidak ada bertentangan kayak gitu. Al-Quran itu nggak ada kontradiksi menurut si A menurut si B, nggak ada. Tapi kalau ya aduh, kitab Kristen menurut Paulus begini, menurut Lukas gini, menurut Bang Delao kayak gini. Jadi yang mana yang betul gitu loh. Mungkin dari cara Pak Ustadz mengartikan ayat 9 ini seperti itu. Tapi kalau saya mengartikan ayat 9 itu bukan seperti itu. Saya mengartikan ayat 9 itu bahwasanya Tuhan Yesus itu Tuhan atas orang mati dan juga orang yang masih hidup. Bukan berarti dia setelah mati itu baru dia jadi Tuhan. Nggak ada pernyataan di situ apa yang teksnya Pak Ustadz. Baiklah kalau kayak gitu. Ya, terima kasih ya atas penjelasannya Bang Delao ya. Saya nggak memaksakan juga gitu. Karena Bang Delao saya tahu orangnya kayak gimana. Bang Delao ada bertanya tentang Islam? Sebenarnya sih Pak Ustadz bukan menanya tentang apa Islam gitu. Cuman saya pribadi ya Pak Ustadz, memang kalau saya lihat dulu, kalau saya lihat kita Islam ini kan pernah juga Pak Ustadz mengatakan agamaku adalah agamaku, agamamu adalah agamamu, kan gitu Pak Ustadz. Iya betul. Kalau saya tengok lah Pak Ustadz ya, saya lah secara pribadi yang di luar dari saudara kita Muslim, saya lihat kemarin seperti yang di apa itu Pak Ustadz di Sukabumi, saudara kita Muslim itu menghancurkan tempat untuk ibadah baru yang terakhir lagi Pak Ustadz yang terjadi di Padang. Namanya itu di Padang gitu. Kan pernah juga ya saya tanyakan sama Pak Ustadz kalau itu kemarin itu membubarkan Natal gitu kan Pak Ustadz. Menurut saya Pak Ustadz, ketika misalnya saudara kita Muslim melakukan hal seperti itu kan mencerminkan misalnya tidak hal positif kalau menurut saya Pak Ustadz. Kalau ada misalnya seperti Pak Ustadz juga untuk menarik lah, contohnya lah saya pribadi Pak Ustadz gimana Bang kalau ada perbandingan terbalik Bang? Kalau terbalik dilakukan Kristen gitu, apa tanggapan Anda? Maksudnya Pak Ustadz? Ada dari Kristen yang melarang membangun masjid dan merusak tempat ibadah umat Islam, contoh masjid. Apa tanggapan Abang terhadap orang Kristen itu? Ya kalau menurut saya itu Pak Ustadz udah salah itu Pak Ustadz. Salah. Baik. Kalau menurut Pak Ustadz lah, bagaimana Bapak Ustadz mengapa seperti itu? Baik Bang, kalau saya kan nggak bisa ngambil informasi setengah-setengah separuh-separuh ya Bang ya. Kalau untuk masalah di Padang ya, terakhir yang saya lihat ceritanya, ketika warga menegur ya tidak dijadikan tempat ibadah karena itu kan adalah rumah, yang mana rumah itu untuk pendidikan disewa oleh mereka. Ternyata dijadikan tempat ibadah kan kayak gitu. Habis itu Bang, ketika RT-nya dan RW-nya datang ya, warganya tersulut emosi karena ditentang oleh jemaat yang ada di situ. Oh, kalau kita diganggu seperti ini beribadah ya udah perang aja. Kan kayak gitu mereka ngomongnya. Bahaya kali gitu ngajak warga di situ perang. Udah gimana ya? Udah tidak sesuai kan dengan peruntukannya kan kayak gitu ya. Di Padang itu rumah bukan rumah ibadah, tapi rumah untuk pendidikan gitu. Dijadikan rumah ibadah, ditegur warga malah marah-marah. Dimarah-marahi warga, mereka malah melawan. Kalau kami diganggu kayak gini lebih baik perang katanya. Nantang. Gimana nggak tersulut emosi warganya di situ kalau ditantang oleh jemaatnya di situ Bang. Seperti pertanyaan saya jadi Pak Ustadz, ini bukan masalah masalah antara mereka Padang atau Sukabumi kemarin. Kalau menurut Pak Ustadz, ibadah itu apakah itu tidak baik itu loh Pak?
Kalau ibadah baik bang, yang abang katakan itu bukan berkaitan tentang masalah ajaran bang. Kalaunya pengrusakan kayak gitu bukan terkait masalah ajaran atau sara, bukan. Jadi terkait masalah aturan-aturan yang ada di daerah setempat. Itu sih menurut saya ya. Kalaunya di ajaran Islam nggak ada merusak ibadah. Waktu perang pun kagak boleh merusak rumah ibadah umat Islam itu. Baik rumah ibadah Islam sendiri masjid ataupun rumah ibadah dari Kristen atau di luar Islam gak boleh dihancur meskipun ada perang. Gitu. Apalagi hidup di sosial gak boleh menghancurkan rumah ibadah orang lain gitu. Oke? Nah, itu bang. Karena gini sekarang loh Pak Ustadz, karena kita di sosial media ini sekarang kan sedikit udah terus gitu di posting gitu, jadi kelihatan gitu loh Pak Ustadz. Kalau menurut saya kita memancarkan misalnya itu karena gini loh Pak Ustadz, yang pernah saya lihat gitu kan, hanya antara Kristen dengan Muslim gitu loh Pak Ustadz. Atau misalnya saudara kita Muslim melarang untuk bangun rumah ibadah atau misalnya menggagalkan gitu, sedangkan misalnya saudara kita Muslim itu nggak pernah menggagalkan misalnya tadi teman-teman sudah saya mirror tadi ya sama abangnya, sudah saya mirror gimana kasus Poso dan Papua itu salah menurut beliau gitu. Salah menurut abangnya Poso dan Papua gitu. Gitu. Biar jelas teman-teman yang tulis di bawah gitu, biar nggak terulang-ulang. Lanjut bang. Iya, karena gini loh Pak Ustadz, kita itu kan ibadah gitu. Kenapa dilarang gitu? Kenapa pengaruhnya gitu kalau kita ibadah? Itu kan ketika misalnya orang beribadah itu kan berbuat yang baik gitu loh Pak Ustadz. Ya gini bang, ya terkait masalah ibadah perbuatan baik saya tahu, tapi untuk masalah penghancuran bangunan, izin bangunan itu tergantung dari pemerintah daerah setempat gitu. Gitu bang. Malah kalau menurut saya kan Pak Ustadz, kalau memang saudara kita Muslim ini adalah agama yang benar kalau menurut saya Pak Ustadz. Malah kalau misalnya ada yang tidak mengizinkan gitu, malah harus ustadznya itu yang datang. Ayo kita biarkan saudara kita ini orang itu beribadah, bukan malah gitu loh Pak Ustadz, malah dilarang gitu. Ya artinya gini bang, kalaunya orang-orang Islam ya bang ya memang ya menyerukan agar tidak mengganggu gitu kan kayak gitu. Tapi kalaunya udah terkait peraturan daerah, siapapun bisa menegakkan aturan kan gitu bang. Jadi itu bukan terkait masalah ajaran agama, enggak. Itu loh Pak Ustadz, kalau hanya masih sekali misalnya terjadi itu kan Pak Ustadz, mungkin antara itu perbedaan pendapat atau apa gitu. Tapi karena udah ini bulan 7 kemarin ya, bulan 7 termasuk itu ya Pak Ustadz, yang terjadi di Sukabumi, cepat kali sekarang kita lihat itu di sosial media ini Pak Ustadz. Cuman kalau dulu ya Pak Ustadz, waktu masih umur 9 tahun saya sempat nge-pes dengan agama kita Muslim. Kenapa saya nge-pes di agama Muslim? Karena ketika masuk kita di ruang ibadah itu kita harus cuci tangan, cuci kaki, dan kita pun harus tinggal di luar gitu. Artinya kita sucikan ruangan ibadah. Ya, itu aja ajaran Yesus kayak gitu emang bang. Nggak tahu bang. Nah, tapi setelah saya lihat itu kan Pak Ustadz, dilarang untuk bangun rumah ibadah gitu. Begini, padahal dulu saya nge-pes gitu, suka gitu dengan apa. Nah, itulah Pak Ustadz. Jadi saya sharing juga sama Pak Ustadz seperti ini ya, yang baik juga diambil, kalau nggak baik juga nggak usah diambil gitu. Ya, itu hanya sharing gitu ya teman-teman. Oke. Iya Pak Ustadz. Hanya keluh kesah ya, keluh kesah dari Bang Delau. Tapi udah saya jelaskan itu menurut Pemda setempat, nggak bisa menurut saya. Jadi tergantung dari peraturan daerah setempat gitu bang. Ya, setiap rumah ibadah itu ada 90 KTP minimal di sekitaran rumah ibadah tersebut mereka tinggal. Ini ya mau bangun gereja bang ya di tengah-tengah umat Islam, siapa penghuni gerejanya, siapa? Kagak ada di rumah tersebut sekitaran gereja itu 90 KTP orang Kristen. Tapi KTP orang Kristennya tinggalnya di beda kelurahan, di beda kota. Apa ceritanya? Nggak nyambung gitu dengan peraturan negara. Akhirnya digeruduk orang, merasa terjolimi Kristen ini. Itu yang saya tidak sepakat bang. Jadi ada cara-cara licik dari Kristen ya untuk membangun gereja. Kayak gitu.
Pak Ustadz tadi bilang kan, itu Ah. tadi ada 90 KTP gitu kayak Pak Ustadz. Ah, Tapi di tempat saya ini ya Pak Ustadz, di mana saya berada sekarang ini adalah mayoritas Kristen. Dan itu tidak ada 90 orang yang saudara kita muslim, tapi dibiarkan mendirikan apa loh Pak Ustadz, masjid. Dibiarkan misalnya dirikan masjid, nggak ada 10. ya kalian protes lah kalau kayak gitu. Ya, kan gampang gitu. Tinggal Anda protes saja. Kenapa tidak ada 90 KTP kan kayak gitu. Dia dibangunkan Kita masjid. ibaratnya karena kita adalah Pak Ustadz, dia ajarkan tentang apa hidup kasih. Jadi kita Itu bukan masalah ajaran, Bang. Kalau di Islam pun ajarannya kasih, lebih kasih gitu. Itu bukan tergantung masalah ajaran. Bukan. Jadi Ah, kalau itu tadi hanya apa tadi saya pertanyakan sama Pak Ustadz, bukan berarti saya menjadikan Pak Ustadz tadi. Itulah karena banyak juga menonton saudara kita muslim kan, supaya apa pernyataan Pak Ustadz tentang apa itu tadi. Tergantung ininya, Bang. Tergantung pemdanya kayak gimana kan kayak gitu. Kalau nya ajaran tidak seperti itu. Itu masalah tempat dan penganutnya, bukan masalah ajarannya. Iya Pak Ustadz. Oke, ada lagi Bang Delau. Jadi Soalnya ada yang mau antri di bawah tuh. Oke, Teriak-teriak Pak dari Ustadz. tadi minta naik. Jadi terima kasih banyak lah Pak Ustadz sudah diingetin ya Pak Ustadz. Jadi, Iya, sama-sama Bang. ya sialah Pak Ustadz di sana. Oke. Tanya apa? Semangat. Oke, Pak. Semangat Bang Delau. Oke. Saya izin gantikan dulu Bang ya. Oke Pak Ustadz. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, selamat malam. Masih Pak Ustadz. Assalamualaikum pula. Ada. Ini yang kemarin nih Krisna Devi ini. Ya, isinya cowok ini kayaknya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Perempuan ya. Lupa saya berarti. Silakan dibuka kameranya dulu Mbak ya. Wait ya. Selamat malam. Oh iya. Ya, selamat malam. Mbaknya dari Kristen. Ya, puji Tuhan. Abang gak jadi. Oh. Ya, Anda mau bertanya atau mau ditanya nih, Mbak? Kita kan diskusi lintas iman di sini. Jadi di sini aku hadir di live Abang Ucup ini, ya Abang Ucup pasti. Bukan berniat untuk berdebat, Halo? bukan berniat untuk bukan mencoba untuk membuat Bang Ucup sepaham dengan saya, tapi aku mau menyampaikan apa yang aku tahu gitu terkait dengan tema ini, juru selamat yang tidak selamat. Sebenarnya aku mau naik dari berapa hari yang lalu, cuman terlalu malam jadi aku tidak dinaikkan. Ada Oke. kemarin yang dibahas itu di ayat apa tuh kemarin ini yang di Abang bahas tuh? Yang mana? Iya, ayat piring terbang. Ayat piring terbang. Ayat berapa coba Mbak? Saya lupa. Yang mana? Soalnya kebanyakan ayat yang saya bawa. Ya aku juga nggak, karena aku menyadari aku nggak punya kapasitas untuk menghafal semua ayat yang dibaca kemarin sama Abang. Tentang masalah apa sih? Ini juru selamat yang tidak selamat, karena aku lupa karena udah berapa hari yang lalu aku naik ada di kepalaku dan aku mau bahas itu, tapi karena udah kemalaman dan aku coba naik dan aku udah lupa apa yang mau. Intinya kemarin ada yang Abang bilang kemarin tentang pantaskah Tuhan itu dibunuh apa bahasanya gimana? Gini, itu pertanyaannya kayak gini. Pantaskah Tuhan kalah dengan ciptaannya? Pantaskah ciptaannya membunuh Tuhan? Ya, jadi menurut yang aku tahu, jadi jangan dipotong ya. Jadi aku menyampaikan ini bukan untuk Abang setuju, karena apapun yang aku katakan, apapun yang akan orang lain katakan yang lebih paham daripada aku, karena Abang akan bilang membingungkan. Aku tahu Abang akan bilang muter-muter dan lain-lain sebagainya. Gitu. Jadi yang aku tahu sesuai dengan firman Tuhan bahwa di Perjanjian Lama segala sesuatu tentang Yesus itu sudah dibuatkan.
Oke, saya dengar dulu. Coba gimana? Segala sesuatu tentang Yesus itu sudah dinubuatkan. Jadi Halo? seperti Contoh ayatnya? Abraham, dengar dulu. Abraham waktu dia mau mengorbankan anaknya tidak jadi karena ada Tuhan bicara sama dia, jangan kau apa-apakan anak itu. Karena aku akan menyediakan korban untuk dia sendiri gitu. Lalu? Begitu. Nah, oleh sebab itulah dinubuatkan. Aku lupa ya di ayat mana. Kemarin aku ada dapat ayatnya. Di mana tuh, sayang? Iya. Jadi coba carikan dulu ayatnya biar puas. Di mana? Nubuatan Yesus di perjanjian lama. Ayo. Saya mau dengar gitu. Baru dengar saya. Soalnya kosakata Yesus aja di perjanjian lama itu nggak ada satupun saya temui. Tapi ciri-cirinya merujuk kepada Yesus. Baik. Yang mana tuh? Coba kita bahas. Silakan. Yesaya, dalam Yesaya 9. Ya 9, 5 dan 6 kayak gitu. Nih ya, aku baca ya. Di Yesaya 9 ayatnya ini 6 ini ya. 6. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, yang kekal, Raja. Baik. Menurut Anda itu buat Yesus? Iya. Coba Anda baca lagi. Sebab telah lahir, telah itu akan datang atau sudah terjadi? Aneh juga Mbak ini. Nah, itu yang saya bilang. Apapun yang akan saya katakan, aku tahu. Loh, kan saya kan mengkritik teksnya toh Mbak. Akan bilang aneh, akan bilang gini, sebab seorang anak telah lahir. Artinya kan udah terjadi di saat itu juga. Bukan kayak gini bahasanya. Sebab seorang anak akan lahir. Nah, kalau akan lahir bisa. Tapi kalau telah lahir berarti terjadi di zamannya saya juga. Itu adalah nubuatan, Bang Ucup. Oh, nggak bisa disebut nubuatan kalau udah terjadi. Telah itu udah terjadi dia. Enggak. Sebab seorang anak telah lahir. Jadi keyakinan kami, Bang Ucup. Makanya apapun yang akan saya katakan di live ini akan selalu dibantah. Oke. Mbak, Ya, kenapa kan? saya membantah itu? Karena sudah mempelajari dari orang Yahudi. Ya, apa kata Yahudi? Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, itu siapa yang dimaksud? Itu adalah Raja Hizkia. Apa arti Hizkia? Hizkia adalah Allah menyertai kita. Itu maksudnya. Bukan untuk Yesus. Raja Hizkia di zaman itu telah lahir dia. Nih. Abang Ucup, di mana dalilnya Hizkia? Tar. Untuk Yesus nggak nyambung sama sekali itu Mbak. Apalagi Hizkia, Bang Ucup. Kalau Nah. Hizkia betul terjadi di zaman itu. Nih ya. Nih. Kritiknya ya. Nih. Bukti ya dari Alkitab bahwa bahwa Yesaya 9 nomor 6 bukan untuk Yesus ya. Nah, ini bahasa aslinya ya. Dari Lingrat Codex. Ya, Kielet Yulat itu adalah telah lahir. Seperti kata bahasa Arab walam yalid walam yulad. Kan gitu, lam yalid walam yulad. Terjemahannya kayak gimana nih ya? Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Kan kayak gitu. Coba kalau kita lihat ke bawahnya, apa yang dikatakan oleh Yahudi. Nih, Kristen mengklaim dan mengaku itu, tetapi mana buktinya kata Yahudi? Sebab Yesaya itu hidup 700 tahun sebelum Yesus. Artinya apa? Waktu dia diucapkan Yesaya telah lahir, anak itu telah lahir di zaman Yesaya. Nah, jadi dalam ayat ini siapa yang dimaksud? Sebab telah lahir seorang anak yulat untuk kita. Siapa? Nih, coba kalau kita lihat ya kosakata yang lain nih ya.
Jadi Mbak ya, menurut Yahudi ya, sesuai dengan kitab teks aslinya mereka mengatakan bahwa nama dari raja tersebut adalah Raja Hizkia. Nih, saya putarkan sampai ke bawah ya. Nih, toh ya. Salah Bang Ucu. Dalam perjanjian lama. Nah, jadi nih. Jadi nama Hizkia artinya Allah yang perkasa, bukan untuk Yesus. Untuk Yesus Bang. Anda ngotot, Mbak, Anda ngotot, tapi kitab orang lebih paham bahasa teksnya, Anda ambil kitab Yahudi lalu Anda terjemahkan sendiri yang Anda tidak paham teks aslinya kayak gimana gitu. Sedangkan kata Yahudi mereka mengkaji dari teksnya, dari ayat yang lainnya, bahwa apa yang dimaksud Hizkia yaitu Allah yang perkasa telah lahir di zaman Yesaya tersebut gitu. Ya, emang Hizkia Allah. Gimana dia disebutkan Allah di situ? Mbak, Hizkia itu artinya Allah yang perkasa. Bahasa Yahudi gimana sih? Ya, Allah. Hizkia Allah yang perkasa, itu artinya kekuatan Allah. Hizkiyahu. Yesus itu dinubuatkan sebagai Raja Damai dia. Oh, Raja Damai. Kalaunya dia Raja Damai. Bapa yang kekal, Allah Baik. yang perkasa. Kalau dinubuatkan dia itu Raja Damai, lalu gimana dengan Matius 10 nomor 34? Coba baca. Ayat 10. Apa kata Yesus di situ? Bacain, nyaring-nyaring kalau Yesus bawa damai. Bagaimana? Saya nggak bisa mengikuti ayat ini begitu aja, Bang Ucu. Nah, kan kata Anda Yesus bawa damai. Faktanya Yesus bantah dia bukan bawa damai ya. Nih. Dong, Abang Ucu Nih. lari kemana-mana. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai. Udah salah mbaknya berarti. Ya, membawa damai di atas bumi. Aku datang, kata Yesus, bukan untuk membawa damai, melainkan pedang, kata Yesus. Jadi, yang namanya Raja Damai itu bukan Yesus. Karena Yesus, dia mengaku bukan membawa damai, tapi membawa pedang. Jelas itu gitu. Artinya Yesaya 9 nomor 6 itu, Mbak. Iman saya, karena yang saya bahas di sini adalah sesuai dengan tema yang ini, juru selamat yang tidak selamat, Bang Ucu. Iya. Yang saya bahas tadi Yesaya 9 nomor 6 tadi yang Anda sampaikan kepada saya kan terbantah semua gitu. Itu untuk Yesus, nggak bisa dijadikan dasar bahwa apa? Bahwa Yesaya 9 nomor 6 itu ditujukan untuk Yesus. Apa yang Abang baca tadi di Matius 10, kata pedang di situ bukan berarti itu kekerasan fisik, tetapi lebih kepada perpecahan dan apa nih? Ya tetap aja mau diartikan apapun, pedangnya Yesus ngakunya nggak bawa damai, Mbak. Gimana sih? Jangan mau dia bawa pisau kayak, mau bawa kapak kayak, tetap aja dia nggak bawa damai. Tapi jangan kita mengartikan firman Tuhan itu sesuai dengan logika kita, Bang Ucu. Bukan logika, saya membacakan yang tertulis, tapi Anda mau nambah-nambahin. Kitab orang aja mau Anda obok-obok sendiri gitu. Gimana sih? Udah dibilang seharusnya kan tadi saya menampilkan kepada Anda dari teks aslinya, kajian dari Yahudi, Leningrad Codex gitu. Yang dimaksud Yesaya 9 nomor 6 telah terjadi di zaman Yesaya 700 sebelum Yesus itu lahir, 700 tahun sebelum Yesus itu lahir gitu. Telah lahir seorang anak yang namanya Allah yang perkasa, Hizkiyahu namanya. Bang terlalu jauh, kita kan bahas sesuai dengan tema ini. Kenapa Anda bawa saya ke Yesaya juga? Ya karena memang itu nubuatan, karena kan Abang bilang pantaskah seorang Tuhan? Pertanyaannya? Nah, juru selamat yang tidak selamat, pantaskah Tuhan mati dengan ciptaannya? Pantaskah ciptaannya mengalahkan Tuhan? Karena memang itu sudah dinubuatkan, dia memang harus mati. Di mana dinubuatkan? Untuk menyelamatkan. Mental, Mbak. Dinubuatannya di mana?
Yesaya 9 nomor 6 sudah Karena dibuktikan seperti bukan Abraham. untuk Nah, Yesus. seperti Abraham dulu, di zaman dulu di perjanjian lama, untuk menghapus dosa harus ada korban, harus ada Eh, korban. ada korbannya manusia. Dengar dulu, di zaman Ah. dulu di perjanjian lama dituliskan kalau perbuatan dosa itu